sini buan bat. Kembali ke lab untuk Eyang Ratih ini. Jadi gimana nih Eyang, apa nih yang membuat Wagini yakin kalau dia adalah anak dari seorang genderuwo ini? Monggo. Jadi anak ini mendapat perlakuan sepertinya istimewa ya di kampungnya itu, karena orang tua-tua pun memanggil dia itu mbah, dipanggil mbah. Terus kalau anak-anak muda panggil dia itu geng. Kalau di Banyuwangi itu biasanya kalau ada keramaian tuh organ tunggal. Biasanya suka ada keributan. Tapi begitu anak ini muncul, mereka langsung diam. Wah, mantep ini. Kayak pawang berarti ya? Iya. Begitu ada keributan, panggilin aja Wagini jeret. Diem nggak lo, gue makan. Bagus, setuju saya, setuju. Ya, ya, jadi gitu ya. Oke, ada lagi? Dan anak ini banyak mempunyai keanehan-keanehan. Misalkan pada suatu hari tetangga saya itu kemasukan ular kobra. Dia udah teriak-teriak dan loncat di atas kasur, tapi si ular tuh kayaknya ngejar gitu. Terus dia bisa tolong, tolong, tolong. Ini denger. Dia masuk cuma dibeginikan aja. Heh, ngopo kowe? Diginikan langsung ular ini mati. Masih untuk Eyang Ratih nih. Maaf nih Eyang. Kalau boleh tahu bagaimana sih caranya Eyang berkomunikasi dengan Wagini nih? Katanya dengan bahasa gaib nih. Ya. Apakah benar? Monggo. Anak ini kan pertama itu sulit berkomunikasi karena anak ini seperti dikucilkan. Jadi dengan bahasa sehari-hari orang ini kurang mengerti. Dia itu kebanyakan di hutan aja. Karena kalau orang dideketin lari. Dideketin lari. Sehingga anak ini kebanyakan tuh cari kayu ikut si nenek. Di hutan aja gitu. Jadi ya beradaptasi dengan manusia itu agak sulit. Gitu. Kembali ke lab. Untuk Wagini lagi nih. Maaf nih, dirimu kan sulit untuk berkomunikasi nih, tapi kelihatannya paham dengan yang kita bicarakan. Luar biasa teman-teman. Ngerti Pep, subhanallah. Untuk Wagini, boleh dong di saat Wagini ingin ke Jakarta, ayah dari Wagini sempat menitipkan pesan kepada dirimu. Emang pesannya apa? Iya. Waktu itu ayahnya Wagini kan datang secara goib kan ke rumah. Itu mereka titip pesan, katanya kirim salam buat Mas Tukul juga. Nggak tepuk tangan sih. Pak D saya berarti. Salam sama ponakannya. Bentar, berarti selama ini yang dibicarakan bener loh. Penggemar dia tuh di alam nyata dan di alam gaib ternyata bener ya. Seluruh jagat raya ini. Enggak, bercanda Mas Tukul ya. Enggak apa-apa, salam hormat, salam kembali aja lah ya. Ya pesannya pokoknya intinya memang kita dipertemukan secara gaib karena memang mamahnya Wagini, mamah Wewe ya, bukan mamah manusia. Itu kan kodamnya di tempat kita. Lah terus mungkin secara kodam beliau tahu kalau memang kita akan dipertemukan. Udah datang menitipkan intinya titip anakku gitu aja. Luar biasa. Kembali ke lab. Untuk Eyang Ratih nih. Kita kan sering mendengar genderuwo nih menikahi manusia. Emangnya apa sih alasan mereka berbuat seperti itu ini? Kan Eyang Ratih juga memiliki kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk gaib nih. Monggo silakan. Ya. Kalau genderuwo itu memang agak mata keranjang ya. Jadi genderuwo itu memang yang alamnya itu dimensinya hampir dekat dengan manusia. Tetapi dia bisa malik rupa. Jadi misalkan Mas Tukul, Mbak Susi mau diinikan dia yang Mas lain Tukul. aja gimana contoh yang lain aja. Contoh yang lain aja. Mas Pepi. Contoh yang lain. Yang lain yang Ratih. Yang Ratih. Bawa yang cantik. Mbak Ulan Tadi udah diam. Siap beda. Pram aja contohnya Pram. Pram. Ya. misalkan Mas Bram ya.
Jadi dia menyerupai Mas Bram tuh bisa gitu. Jadi memang Gendro tuh usil senengannya dengan wanita-wanita cantik ya. Dan Ibu Wagini ini kalau mendengar ceritanya memang bunga desa di situ di Alas Purwo itu. Luar biasa. Berarti aku senang dengan wanita-wanita cantik, berarti ada sifat-sifat genderuwonya ada Iya. juga ya. Nah, kembali ke laptop. Untuk yang ratih lagi ini banyak yang ratih nih. Ini permintaan dari Ismail ini ya. Ya maksudnya yang ngirim email Ismail. What is Ismail ya. Untuk yang ratih nih, untuk masa genggi sebentar ya. Tadi kan Eyang bilang kalau Eyang mengoleksi manusia-manusia langka. Sorry Pep, tak sebut Pep. Udah keduluan tadi lo. Apa aja tuh yang? Manusia kepiting, Kepiting. Ada capit nih? ada, Oh iya? ada. Kaki sama tangan itu hanya capit. Oh iya? Saya ada bawa gambar tapi di sana. Capit doang sama capit. Terus? Ininya kayak tempurung, kayak kepiting. Dan waktu itu saya di Kepulauan Rio, saya dengan ada satu kepala bank, saya makan ikan bakar. Kemudian orang itu datang dengan membawa ikan tuh banyak sekali. Saya Nggak bisa bicara juga. nggak bisa bisu. Kalau itu bisu. Terus saya bilang, enggak, aku udah makan ikan bakar gitu loh. Terus dia bilang ini. Terus kata yang punya kedai, dia bilang, itu untuk Eyang, untuk ibu katanya. Kok untuk saya? Saya nggak punya uang, saya bilang. Setelah saya terima, ya udah diterima aja. Saya terima. Ibu nanti tolong dibakarin ya, barangkali orang itu mau makan nggak punya bumbu gitu. Terus, ya katanya. Setelah saya pulang, rupanya dia tuh ngikutin dari jauh. Nggak tahu dari mana. Kok dia tuh di rumah saya, yang saya nginap itu dia tahu. Tiba-tiba pagi itu sudah di situ. Nah, dengan bawa koper. Orang ini maksudnya apa gitu. Aku bilang sama suami saya, bilang, orang itu ngapain? Katanya nyari kamu, resepsionis itu bilang. Terus, ya katanya mau ikut. Saya bilang, enggak, aku nggak kenal kok, nggak mau aku. Saya nggak tahu kalau kakinya tuh juga supit gitu loh, karena dia pakai sepatu. Sepatunya tuh sepatu tentara itu kan. Tapi berdiri dia. Berdiri. Bisa berdiri. Oh. Berdiri. Terus saya tanya, kamu bisa ngomong? Terus orang yang kedai itu kenal sama dia, karena memang dia hidupnya tuh di pesisir, di tempatnya perahu-perahu gitu. Saya tanya sama dia, Ibu, orang ini memang kita sendiri nggak tahu asal usulnya, tapi orang ini kalau umpamanya nelayan itu nggak tahu dapat ikan atau tidak, orang ini nunjukkan di sana loh tempat ikan, dia yang bawa perahu, sehingga dapat ikan banyak, dia dapat keuangannya dari itu. Terus ya udah, malam itu saya meditasi, saya bilang kalau memang orang ini orang baik nggak apa-apa saya terima, tapi kalau orang ini orang jahat suruh pergi. Ternyata dalam alam mimpi saya itu saya ketemu dengan dia bisa bicara. Dia itu katanya pangeran kepiting. Dan dia punya anak 8, punya istri, dikenalkan dia bisa ngomong dan pakai mahkota apa-apa. Setelah pagi saya tanya. Bilang, kamu jangan ngomong sama siapa-siapa. Yang penting kamu tahu, aku tahu siapa kamu. Terus ya udah, saya suruh di rumah. Tapi kalau mandi itu 3 jam. Aduh. Iya. Senang air ya. Senang air, dan tiap hari itu mesti anggota saya suruh ambil air laut 1 jerigen. Apabila ada yang buang air itu, dia marah. Karena dia maunya kecek-kecek gitu loh. Oh, tempat-tempat becek ya, sama dengan saya juga Gitu. senang di tempat-tempat yang ada. Jadi Wagini, terus manusia itu tadi, Kepiting. terus ada lagi Manusia bangkit dari kubur. Pep. Banyak ponaan-ponaanmu yang ikut ini ya. Iya. Kembali ke laptop. Untuk masa genggi ini. Kabarnya Wagini sempat mau diculik oleh banyak orang karena dianggap langka dan ingin dieksploitasi nih. Apakah benar, bagaimana ceritanya nih, Monggo? Iya sih, pada dasarnya kan memang yang
banyak sekali yang mengaku-mengaku anak Gandarwo gitu. Dengan penampilan yang aneh mereka bilang anak Gandarwo gitu kan. Dengan adanya Wagini ini kan yang asli satu-satunya. Nah banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memang mereka mau mengeksploitasi dengan mau dibudidayakan lah. Dari ibaratnya mau untuk bekal mencari uang untuk kepentingannya pribadi kayak gitu sih. Ya untungnya cepet sigap ya. Yang kayak Jaga terus sama yang bersama ini ya. Pemirsa, care and share seperti apa yang akan diberikan oleh bintang tamu saya sangat luar biasa ini. Jangan kemana-mana. Ayo masuk ke dunianya dia, ngobrol gitu. Dan kemana-mana Lia kalau mau keluar juga ikut, Lia bawa mobil juga ikut. Jadi, tapi Lia nggak sadar. Yang sadar itu teman-teman serigala yang lain. Jadi